Ari Aep di mana ya nak? Di Bandung. Di Polda. Di Polda. Geningan di Polda. Penyampaian nama ke Cikarang. Heeh. Paling 2 poe 3 poe. Kita masuk aja langsung ke inti dari pembicaraan antara Kang Deddy dengan bapaknya Aep ini, yaitu mencari keberadaan si saksi mahkota kesayangan polisi. Vina ini menuntut namanya keadilan. Tapi sekarang kenapa berubah? Maksudnya berubah? Kayak secara emosional kayak udah nggak menggebu-gebu gitu. Polisi yang mana? Polisi oknum itu udah bekerja sama dengan kalian. Ya kayaknya nggak bisa. Rakyat Indonesia ini selalu dituntut disuruh Ari Aep di mana ya nak? Di Bandung. Di Polda. Di Polda. Geningan di Polda. Penyampaian nama ke Cikarang. Heeh. Paling 2 poe 3 poe. Polda ada. Makanya si Cing di Polda ada tuh ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Kok bisa-bisanya Aep memberikan keterangan palsu? Sekarang lagi dicari-cari ini si Aep nggak taunya disimpan nama Polda. Ada apa ini dengan oknum Polda ini? Polda Jabar. Kasihkan dong Aep itu, pertanggungjawabkan dia. Kenapa takut? Hati-hati bro, nanti takutnya diracun pula itu yang namanya Aep di situ biar nggak memberikan keterangan. Mati di tempat pula. Kita butuh Aep itu sehat walafiat biar dia bisa memberikan keterangan. Ya dah? Betul tak? Kita seluruh rakyat Indonesia ini berdoa supaya Aep itu sehat walafiat. Ya, supaya dia itu bisa memberikan yang namanya keterangan secara sehat. Jangan diumpet-umpetin. Kalau dia diracun, dimatiin bagaimana? Menghalangi perjalanan pemeriksaan. Gimana kita mau menyelamatkan yang 7? Kebanyakan makan uang suap ya begitu bro. Ya saya khawatir dia dimunirkan tahu. Jadi guys, di sini Kang Deddy Mulyadi mendatangi kediaman Aep. Kemudian Kang Deddy menanyakan kepada orang tua dari Aep di mana keberadaan Aep saat ini. Ayah kandung dari Aep ini menyampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa Aep sering didatangi oleh Polda dan sekarang posisinya lagi di Polda Jabar. Ada apa sebenarnya guys dengan Aep dan juga Polda Jabar ini? Dan dari video tersebut, Ibu Widya mengomentari bahwa takutnya Aep ini sengaja disembunyikan oleh Polda Jabar. Mungkinkah Polda Jabar takut kalau misalnya nanti Aep memberikan keterangan yang bisa merusak citra Polda Jabar? Dan Ibu Widya di sini juga menyampaikan keresahannya, takutnya nanti Aep ini diracun atau dimunirkan untuk melindungi orang-orang berpower yang ada di baliknya. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah ini. Oke, kita masuk aja langsung ke inti dari pembicaraan antara Kang Deddy dengan bapaknya Aep ini, yaitu mencari keberadaan si saksi mahkota kesayangan polisi, yaitu Aep. Menurut pengakuan dari bapaknya Aep itu 2 hari di Cikarang kemudian ke Polda. Ini bahasa langsung bapaknya ya, dia tuh ke Polda gitu. Kang Deddy pun bertanya, nah kok tinggal di Polda gitu loh, kan gitu. Siapa kok dia kan bukan tahanan tapi tinggal di Polda. Nah, menurut penuturan pengakuan bapaknya, jadi Aep ini diantar jemput, ada yang ngejemput. Nah, tinggalnya di mana? Kata Kang Deddy kan begitu. Nah, kata pengakuan bapaknya, jadi si Aep ini dikasih kos-kosan. Guys, jadi saat Kang Deddy Mulyadi mendatangi rumah dari Aep ini yang merupakan saksi dalam kasus
pembunuhan Vina Cirebon. Ternyata di sana tidak ada Aep, namun hanya bertemu dengan keluarga, terutama ayahnya Aep. Ayah Aep mengatakan ternyata Aep ini diantar jemput oleh Polda Jabar, guys, dan bapaknya mengatakan ternyata Aep ini diberikan kos-kosan di daerah Bandung. Tentunya hal tersebut menjadi suatu kejanggalan bagi kita semua. Kenapa Aep ini diantar jemput oleh Polda Jabar dan juga bahkan diberikan kos-kosan untuk dia tinggal? Tentunya banyak yang aneh dan janggal. Ibu dia tadi bereaksi perihal Aep yang disembunyikan atau diamankan oleh Polda Jabar, sedangkan dia itu bukan tersangka. Apakah ada udang di balik batu? Guys, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Awalnya keluarga Vina ini menuntut namanya keadilan. Tapi sekarang kenapa berubah? Maksudnya berubah? Kayak secara emosional kayak udah nggak menggebu-gebu gitu. Aku melihat bahwa ada itu. Ada keluarga Vina di ya lu baik lu tutup mulut deh. Terus apa lagi? Karena kalau terbuka, kan kakak Vina itu pasti mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui. Pasti dia mencurigai satu orang dua orang itu pasti. Nah, tapi kan dia tidak punya bukti kuat untuk membuktikan. Ya, dia cuman kayak insting. Kayaknya gue mencurigai satu orang deh, kayaknya ini deh. Tapi kan gue nggak punya bukti, dan mereka ini bukan orang berpower loh, Bos Uya. Iya jelas, kalau itu jelas. Oke. Ya guys, berdasarkan video podcast dari Uya Kuya dan juga salah satu Indigo ini, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya kakak Vina ini tuh memiliki kecurigaan terhadap pelaku pembunuhan Vina. Akan tapi beliau tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan apa benar dugaan dari kakak Vina ini. Ini juga menyampaikan bahwa kakak Vina ini seperti sudah diintervensi dan disuruh diam oleh orang-orang yang ada di balik kejadian Vina Cirebon ini. Menurutnya juga ini disebabkan karena keluarga Vina juga tidak memiliki power untuk melakukan perlawanan, makanya lebih memilih untuk bungkam. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, ya inilah keturunan-keturunan raja-raja Fir'aun, anak buahnya Fir'aun, cicit-cicitnya Fir'aun. Satu si Gentong, ini cucunya Fir'aun yang telah lahir, cucunya Fir'aun. Dan ini si nenek, ya, emaknya Fir'aun atau dikatakan buyutnya Fir'aun. Dan yang ini, ya, Cleopatra ini, ya, ini adalah dalang dari semua cicit-cicitnya Fir'aun, ya. Dan yang ini si andeng-andeng lumut ini adalah generasinya Fir'aun, ya. Jadi semua golongan orang ini adalah titisan air maninya Fir'aun, titisan dajalnya Fir'aun, titisan Fir'aun yang bangkit kembali. Inilah Fir'aun di Indonesia yang ada di perundangan Indonesia. Kalian mau tahu wajah-wajah raja-raja titisan Fir'aun inilah yang telah nongol di tahun 2024. Inilah wajah-wajah aslinya, cucu cicitnya, antek-anteknya Fir'aun, ya. Salam Fir'aun, sudah siap dibully kan? Ya. Guys, jadi keempat orang tadi itulah yang dimaksud oleh warganet ini, orang-orang yang menentang atau tidak setuju atas kebebasan Peggy Setiawan. Bahkan mereka lah yang menghakimi Peggy Setiawan itu adalah tersangka asli, padahal sudah jelas dengan pembuktian keputusan pra peradilan kemarin, hakim menetapkan Peggy tidak terlibat dan bukan pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Kalian mau tahu nggak? Selama Widya angkat kasus ini, sekarang ini, ya, pendamping tersangka, terus BAP yang 2016 lalu mulai keluar, bro. Itu bertanda kabar baik untuk kita bisa menyelamatkan yang 7 orang yang masih tersangka. Harapan saya, ya, mudah-mudahan 7 tersangka itu cepat terbebas. Nih udah mulai ramai, bro, mulai ramai, ya.
ya artinya ada reaksi dong, ya reaksi. Kemudian dari awal pembicaraan saya, kunci dari semua itu adalah Ibtu Rudiana dan temannya satu lagi Ibtu Hasan pada waktu itu ya. Nah, pemirsa, kita butuh dukungan ya. Kenapa penggerak-penggerak seperti kita inilah ya, kenapa yang harus ditangkap terus menerus sama orang-orang yang ingin menetapkan Peggy Setiawan ya. Saya yang heran begini, kok oknum-oknum sekarang, rakyat biasa itu nggak boleh bicara. Orang lain seperti mereka yang sarjana hukum, yang hanya boleh berdebat, yang sekenceng-kencengnya ya, suaranya sampai meledak-ledak kayak kompor meleduk itu yang ada di televisi-televisi. Ya seharusnya begini ya, buat para televisi-televisi swasta, buat apa itu mengundang-undang yang itu? Seharusnya Peggy aja atau bagaimana untuk dimintai keterangan, agar orang-orang yang di luar itu, para pengamat ya, para pendamping, semuanya itu bisa menggarisbawahi apa yang terjadi pada Peggy. Nah, kalau sejenis Rasman ya, yang namanya tuyul jombo itu ya, kalau diundang dari situ bikin keributan ya. Nah, dari sinilah kenapa dia yang selalu berteriak seharusnya Widya ditangkap. Kemudian ada juga yang namanya saya sentil juga ya, Kamarudin Simajuntak juga, seharusnya Widya itu diperiksa polisi. Sekarang gini Pak, kalau kita dikit-dikit diperiksa polisi, ada orang ngomong mengarahkan itu dikit-dikit periksa polisi. Polisi yang mana? Polisi oknum itu bekerja sama dengan kalian. Ya kayaknya nggak bisa. Rakyat Indonesia ini selalu dituntut disuruh bungkam dan bungkam. Selamanya kasus ini mendekam sampai yang namanya 8 tahun. Ya, orang-orang yang tidak bersalah di situ kami ingin bebaskan. Masa seorang Widya aja selalu diteriakin Widya ini wajib diperiksa ini. Apanya yang harus diperiksa? Ya seharusnya orang-orang yang berteriak-teriak keluaran urat di situ ya, yang nggak ada manfaatnya menurut saya. Ya guys, di sini Ibu Widya sangat menyayangkan ya orang-orang seperti Rasman. Kenapa beliau berteriak-teriak di televisi? Menurut Ibu Widya seharusnya merekalah yang diperiksa, karena Ibu Widya meyakini bahwa apa yang disampaikan itu benar, dan beliau ingin membuktikan bahwa 7 orang yang sedang dalam tahanan sekarang itu bukanlah orang yang bersalah. Dan Ibu Widya juga menyampaikan berkat beliau speak up di sosial media, sekarang BAP lama tahun 2016 kembali muncul. Ini juga kabar baik untuk 7 tersangka yang sudah ada di tahanan. Bisa saja mereka terbukti menjadi korban salah tangkap, seperti apa yang selalu dikatakan oleh Ibu Widya ini. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Guys, itulah informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga AF yang dikabarkan diberikan kos-kosan atau diamankan oleh Polda Jabar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Untuk yang udah subscribe kami dari YouTube channel Biasa TV, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.